saya berlindung billahi kepada Allah minasyaitonir dari syaitan ar-rajim yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah dengan nama Allah Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahim Maha Penyayang. Qala abasyartumuni, Qala berkata, yaitu Nabi Ibrahim ya. Qala berkata Nabi Allah Ibrahim, abasyartumuni, apakah kamu memberi kabar gembira ni kepadaku, ala untuk ammassaniyal kibar, bahwa akan terjadi pada diriku al-kibaru, besar atau sudah tua. Fabima tubasyirun, maka dengan apa atau bagaimana sih kamu bisa memberikan kabar gembira? Diberikan kabar gembira, ada malaikat mampir ke rumah Nabi Allah Ibrahim bawa kabar baik. Apa kabarnya? Itu kemarin sudah dijelaskan. Qala inna nubasyiruka bigulamin alim, gitu ya. Kami berikan kabar gembira buat kamu Nabi Allah Ibrahim dengan gulam alim, anak yang alim, anak yang tahu, yaitu Nabiullah Ishak ya. Nabiullah Ismail, Nabiullah Ishak, Nabiullah Ismail dengan Sayyidatuna Hajar itu umur 99 tahun. Baru 11 tahun kemudian Sarah dikasih kabar hamil juga, diberi kabar gembira oleh malaikat bahwa nanti akan hamil, yaitu bernama Ishak ya. Nah, dari Nabiullah Ismail turun ke bawah nanti Nabi Muhammad ya. Nah, dari Nabiullah Ishak nanti Yakub ke bawah, terus itu orang-orang Yahudi ya. Ada juga dari situ nabinya di situ, Lut segala macam ya. Jadi keturunannya memang maunya orang-orang Yahudi itu yang diangkat jadi nabi jangan dari Ismail, dari kalangan dia itu kan. Yahuza yang cikal bakal orang-orang Yahudi. Nah, malaikat ini sebenarnya iseng jalan, dia itu tujuannya mau menghancurkan kaum Nabiullah Lut. Nabiullah Lut yang dikenal dengan sodomi, negara Sadum. Makanya diambil kalimat negara tempat kampung Sadum itu jadi sodomi, karena memang perilaku menyimpang. Jadi laki-laki bukan senang sama perempuan, tapi laki-laki senang sama laki-laki. Ya, itu asal usulnya, sehingga terjadilah penyimpangan saat itu, kebanyakan laki-laki senang sama laki-laki. Jadi bukan sama perempuan, makanya disebut dengan sodomi. Nah, jadi itu yang terjadi, apalagi kalau di Thailand itu jenis kelamin nggak kayak di Indonesia. Di Indonesia itu di KTP jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Di Thailand itu ada 3, yaitu yang satu ya, yang bencong itu ya, yang laki-laki tapi dia ini ya perempuan. Lagunya. Jadi ya pokoknya persis dah, orang yang paling cantik, kelihatannya cantik memang perempuan, tapi justru sebenarnya laki-laki. Jadi mereka tuh operasi plastik. Cuman satu aja yang nggak bisa ya, rahim itu yang nggak bisa. Kekuasaan Allah. Fisik boleh dirubah ya, bisa jadi perempuan ya. Dari ujung kepala sampai ujung kaki itu persis ya. Jadi seperti perempuan, tapi rahim ini yang luar biasa, tidak bisa ya, tetap harus perempuan asli itu. Itulah kasih sayang Allah. Nah, apa kata mereka? Abasyartumuni, seolah-olah kayak nggak percaya. Kata Nabi Allah Ibrahim, memberi kabar gembira dengan melahirkan seorang anak, padahal usiaku telah lanjut 99 tambah 11 ya sekitar 111.
Nah, itu barulah melahirkan Nabiullah Ishak menjadi hak. Artinya apa? Usia sudah tua, ya. Bagaimana bisa seperti ini ngasih kabar begini sih? Jadi kayak nggak percaya. Makanya ada yang mengatakan bahwa Ishak itu adalah asal ininya bahasa Ibrani yang artinya dalam bahasa Arab itu idhak. Idhak artinya tertawa. Kok bisa tertawa? Ya Nabiullah Ibrahim kayak percaya nggak percaya dia nyengir aja, ya kan? Ilok gitu kalau bahasa kitanya kan. Udah tua begini pakai segala hamil kan gitu, masa ada anak tuh, makanya namanya idhak. Nah jadinya ishak dalam bahasa Ibrani. Jadi dengan cara apa? Nah itu urusan Allah. Apa maknanya yang dapat diambil kesimpulan? Makna dari ayat ini bahwa semua yang terjadi di bumi, semua yang terjadi pada diri manusia, semua yang terjadi pada diri perempuan, hamil atau tidak hamil, itu semuanya adalah urusan Allah. Allah mah nih mau memberikan misalnya hamil kepada perempuan, enggak lihat tua atau muda, ya, itu enggak. Kalau Allah mau idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun, itu aja Allah ngadasarin. Ya. Jadi bukan enggak mampu, Allah pasti mampu, ya, mengabulkan semua doa-doa, bukan enggak mampu. Tapi Allah itu melihat kepada kemampuan manusianya, bukan enggak mampu atau bukan. Tapi Allah tahu, ya, kira-kira ini udah kuat apa belum. Jadi kalau kita memohon kepada Allah lalu kita merasa kok kayaknya nggak pernah dikabulkan deh, tuh ya kan? Nah, kayaknya nggak pernah dikabulkan. Itu bukan berarti doanya nggak dikabulkan. Allah yang tahu, nggak gitu ya? Allah yang tahu kapasitasnya, kekuatannya. Nih sampai di sini. Maaf kalau memang misalnya punya kekuatan masing-masing tuh. Allah berikan kekuatan, ada yang batasnya sampai di sini kekuatannya, ada yang sampai di sini. Jadi yang terbaik buat kita adalah itu semuanya husnudzon kepada Allah. Belum waktunya. Sering saya gambarkan dengan anak yang meminta pisau gitu ya. Ya bukan berarti orang tua itu gedeg sama anaknya, nangis dia guling-guling, tapi yang diminta pisau. Kenapa? Ya membahayakan. Belum waktunya kan gitu ya. Kita jukir balik malam tahajud, ruku, sujud, berdoa kepada Allah. Ya memang belum waktunya, masih ada sifat-sifat ini. Kalau dikabulkan nih, jadi orang sukses, jadi orang kaya, ntar sombong, ya kan? Iya, nggak kenal sama saudara, nggak kenal sama orang tua, ya durhaka bisa orang tua tuh. Allah yang tahu begitu. Jadi tidak ada satu doa pun yang tidak dikabulkan. Tapi untuk mengabulkan dan tidak itu adalah urusan Allah itu. Jadi kita harus yakin itu. Nah, termasuk ini ya. Memang secara fisik sudah tua ya nggak mungkin, secara medis nggak mungkin kan gitu ya. Tapi Allah mau. Jadi ada hal-hal yang memang di luar kebiasaan, di luar sunatullah, apa ya, kebiasaan-kebiasaan yang di luar sunatullah sebab akibat itu kalau Allah mau. Seperti mukjizat gitu ya. Ya, di luar apa namanya kemampuan manusia. Apakah sekarang masih terjadi misalnya ya di sesuatu yang di luar kemampuan manusia itu ya bisa ya. Jadi sekali lagi apapun yang kita lakukan selama ini berdoa kepada Allah, yang kita minta itu semuanya pasti dikabulkan oleh Allah. Jadi kita jangan paksa-paksa Allah gitu ya, nggak usah maksa-maksain. Gitu. Tapi kita juga berdoa harus serius gitu ya. Nggak boleh juga kita berdoa pasrah bener, ya Allah berilah saya rezeki kalau mau ya Allah, kalau nggak mau ya udah nggak apa-apa gitu kan. Ya jangan, berdoa tetap serius gitu. Iya.